warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8A dan 8C. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang kerajinan bahan lunak alam, yaitu kerajinan getah nyatu dan kerajinan floor clay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kerajinan bahan lunak alam, yaitu kerajinan floor clay dan kerajinan getah nyatu. Go! Untuk yang ketiga, ada kerajinan adonan tepung atau floor clay, yaitu sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Kemudian untuk bahan pembuatan kerajinan floor clay, yang pertama ada tepung terigu, kemudian tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan cat akrilik. Untuk bahan pendukung lainnya adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. Untuk alat pembuatan kerajinan adonan tepung, yang pertama ada baskom, kemudian mangkuk, kemudian plastik, spatula, triplex, dan sendok. Untuk produk kerajinan adonan tepung biasanya dijadikan sebagai aneka souvenir atau kenang-kenangan karena biasanya bentuk dan ukuran kerajinan floor clay bentuknya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Berikut beberapa contoh kerajinan bahan floor clay yang dijadikan souvenir. Kemudian proses pembuatan kerajinan floor clay. Yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis. Adonan sudah jadi, kemudian tetesi warna makanan dan aduk hingga merata. Adonan setelah diwarnai, kemudian bentuk adonan sesuai selera. Misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak. Kemudian semprot clear agar kilap dan awet. Selanjutnya ada kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu adalah kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berikut adalah gambar dari pohon nyatu ukuran kecil. Kemudian untuk bahan pembuatan kerajinan getah nyatu, yang pertama ada getah nyatu, kemudian air rebusan, dan yang terakhir ada pewarna alam atau sintetis. Kemudian alat pembuatan kerajinan getah nyatu, yang pertama ada gunting, kemudian sendok, botol, kuas, dan papat. Untuk produk kerajinan getah nyatu, sama seperti kerajinan floor clay, biasanya juga digunakan banyak dibuat untuk aneka souvenir dan juga hiasan. Contohnya seperti kapal-kapalan dari getah nyatu, kemudian ada patung dan sebagainya. Kemudian untuk proses pembuatan kerajinan getah nyatu, yang pertama getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kemudian ambil getah nyatu dan giling agar memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah digiling dan direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contohnya karya gantungan kunci. Baiklah, untuk tugas pertemuan kali ini adalah catat materi yang telah Ibu berikan, kemudian foto catatanmu, kemudian kirim ke Google Classroom dengan format nama, kelas, nomor absen, dan foto catatanmu. Sekian dari Ibu, tetap semangat, sehat selalu, dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.